Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih ngerasa kalau target kinerja tahunan itu lebih kayak, ya sekedar kewajiban administrasi aja, bukan sebuah misi yang benar-benar kita perjuangkan? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya menetapkan target yang betul-betul menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Mungkin pertanyaan ini sering muncul di benak kita. Saya kan sibuk banget tiap hari, kerjaan numpuk. Tapi apa ya dampak real dari semua ini? Wajar kok kalau kita merasa begitu. Seringnya target kita itu fokusnya ke penyelesaian tugas, ke laporan, bukan ke perubahan yang kita ciptakan di luar sana. Yuk kita coba ubah cara pandang itu bareng-bareng. Kuncinya itu ada di sebuah metodologi yang terstruktur. Tenang dulu, ini bukan soal nambah-nambahin birokrasi baru kok. Anggap aja ini semacam peta atau kompas, alat yang bakal memandu kita, ngasih kejelasan, dan bantu kita ngasih energi kita ke hal-hal yang paling berarti. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Untuk bisa memahami dampak, kita perlu melihat kinerja itu bukan sebagai satu titik, tapi sebagai sebuah rantai nilai. Ada tahapan-tahapannya yang jelas. Nah, ada 5 jenis indikator yang membentuk rantai ini. Gini cara kerjanya. Gampang kok. Semua itu berawal dari input, yaitu semua sumber daya yang kita punya. Terus, sumber daya ini kita olah lewat sebuah proses atau kegiatan yang kita lakukan. Dari situ, lahirlah sebuah output, hasil langsungnya. Tapi ini kuncinya. Output itu harus menghasilkan outcome, yaitu manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan puncaknya menciptakan dampak, perubahan jangka panjang yang jadi tujuan kita semua. Semuanya nyambung, satu alur yang nggak bisa dipisahkan. Yuk kita lihat 3 indikator yang pertama. Input itu ya semua modal kita, anggaran, staf, peralatan, semuanya masuk di sini. Lalu proses, ini adalah aktivitasnya, apa yang kita kerjakan dengan modal tadi, misalnya ngadain pelatihan atau sosialisasi. Nah yang terakhir itu output, ini hasil langsung yang bisa dihitung dari proses itu. Contohnya jumlah laporan yang selesai atau berapa banyak orang yang ikut pelatihan. Gampangnya, 3 hal ini ngukur apa dan bagaimana kerjaan kita dilakukan. Nah, ini dia inti perubahannya. Coba kita resapi kalimat ini. Output adalah apa yang Anda hasilkan. Outcome adalah apa yang Anda capai. Beda banget kan? Bikin 100 laporan itu output. Tapi, apakah laporan itu berhasil mengurangi keluhan masyarakat? Nah, itu baru outcome. Jadi fokus kita bukan lagi sekedar menghasilkan sesuatu, tapi benar-benar mencapai sebuah perubahan. Sekarang kita lanjut ke 2 indikator yang paling krusial. Outcome itu adalah manfaat jangka pendek yang dirasakan masyarakat. Misalnya, pemahaman publik jadi meningkat setelah kita sosialisasi. Dan puncaknya adalah dampak. Inilah perubahan besar dan jangka panjang yang kita kejar, seperti turunnya angka stunting di suatu daerah. Disinilah nilai sejati pelayanan publik kita benar-benar teruji dan terukur. Oke, kita udah ngerti nih jenis-jenis indikatornya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya bikin indikator ini jadi target yang konkret, yang jelas dan bisa dieksekusi? Jawabannya adalah dengan kriteria SMART. Apa sih SMART itu? Gini, S itu spesifik, artinya targetnya harus jelas dan nggak ngambang. M, measurable, harus bisa diukur, harus ada angkanya. A, achievable, targetnya harus menantang tapi juga realistis buat dicapai. R, relevant, harus nyambung sama tujuan besar instansi kita. Dan yang terakhir, T, time bound, harus ada batas waktunya yang jelas. Kerangka ini yang mengubah niat baik jadi rencana kerja yang pasti. Nah, kalau indikator kita udah SMART, langkah selanjutnya adalah nentuin angkanya. Berapa target yang pas? Gimana caranya biar target itu adil, tapi juga tetap memotivasi? Ada 2 pendekatan utama nih untuk ini. Ada 2 cara pandang yang menarik di sini. Pertama, baseline. Ini ibaratnya kita bercermin, melihat ke dalam. Kita pakai data kinerja kita di tahun-tahun sebelumnya sebagai titik awal. Cara kedua, benchmarking. Ini kita melihat keluar. Kita bandingin kinerja kita dengan standar industri atau kinerja unit lain yang sejenis. Nah, kombinasi keduanya ini biasanya menghasilkan target yang paling solid dan paling pas. Oke, kita semua tahu ya, kerjaan seorang ASN itu kan kompleks. Jarang banget kita cuma punya satu target. Biasanya ada beberapa indikator. Terus, gimana caranya kita bisa melihat gambaran besarnya? Nah, disinilah konsep pembobotan dan sistem skor jadi penting banget. Jadi, poin krusialnya begini, nggak semua target itu nilainya sama. Beberapa target punya dampak yang jauh lebih besar daripada yang lain. Dengan memberikan bobot, kita secara sadar menentukan prioritas kita.
Kita seolah-olah bilang, oke, dari semua kerjaan saya, indikator inilah yang paling penting dan akan jadi fokus utama saya tahun ini. Coba deh kita lihat contoh ini. Kinerja Anda mungkin terdiri dari beberapa hal. Kualitas layanan, efisiensi waktu, dan kepuasan publik. Tapi, mana yang paling prioritas? Nah, dengan pembobotan, kita bisa tentukan. Misalnya, kualitas layanan itu punya bobot 50%. Ini langsung memberikan kita gambaran yang utuh dan adil tentang di mana letak kontribusi utama kita. Dan pada akhirnya, semua itu akan bermuara pada sebuah angka, sebuah skor akhir. Skor ini adalah hasil perhitungan dari pencapaian setiap indikator dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Angka inilah yang membuat kinerja yang tadinya terasa abstrak jadi sangat konkret dan bisa diukur. Jadi, dengan memahami rantai nilai dari input sampai dampak, menerapkan kriteria SMART, dan menggunakan sistem pembobotan, penilaian kinerja itu bukan lagi jadi sebuah misteri atau soal suka tidak suka. Tapi ia menjadi sebuah cermin yang jernih, yang merefleksikan usaha kita, dan yang paling penting, dampak nyata yang telah kita ciptakan sebagai abdi negara. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dengan semua yang sudah kita bahas, jika Anda hanya boleh memilih satu saja indikator dampak yang paling mewakili esensi pekerjaan Anda tahun ini, kira-kira apa indikator itu? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi kompas Anda menuju kinerja yang jauh lebih bermakna. Terima kasih telah menyimak, dan selamat berkarya!